Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya. Kembali saya mengajak Anda program Bible Everyday sebagai program pembelajaran Alkitab setiap hari secara runtut, satu pasal, satu hari. Dan kita sudah tiba di kitab 2 Samuel. Di 1 Samuel pasal 31 atau hari kemarin kita sudah belajar tentang kematian Raja Saul dan anak-anaknya. Di 2 Samuel pasal yang pertama ini merupakan kisah di mana Daud menerima kabar tentang kematian Saul. Pada waktu itu ada seorang anak muda, orang Amalek, yang minta untuk bisa menghadap kepada Raja Daud untuk menyampaikan kabar baik, dalam tanda kutip tentunya, kepada Raja Daud. Menurut anggapan anak muda ini adalah kabar baik bagi Daud, karena orang ini mungkin berpikir selama ini Daud dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Jadi mungkin orang ini beranggapan bahwa Saul adalah musuh Daud. Sehingga dengan menyampaikan kabar baik itu secara langsung kepada Daud, mungkin orang Amalek ini berpikir akan mendapat hadiah daripada Raja Daud. Atau paling tidak dia mendapat jabatan tertentu, posisi tertentu dari Raja Daud. Bahkan bisa-bisanya orang Amalek ini berbohong kepada Daud. Coba perhatikan ayat yang ke-10. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah ia jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia yang kubawa kepada tuanku. Lalu kita belajar di pasal 31 1 Samuel kemarin, Alkitab menceritakan bahwa Saul mati dengan cara menjatuhkan dirinya ke atas pedang. Dia bunuh diri. Tetapi di 2 Samuel pasal pertama ini, seorang Amalek berkata bahwa dialah yang membunuh Raja Saul. Kenapa dia karang cerita itu? Tentu saja supaya dia dapat poin di mata Daud. Dia mungkin berpikir akan semakin besar hal yang dia terima kalau di tangannya Allah Saul mati terbunuh. Tapi coba Ibu Bapak Saudara semuanya, ada respon yang cukup mengejutkan yang terjadi di kisah ini. Ayat yang ke-14. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya yang berkata, kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Ibu Bapak Saudara semuanya, orang Amalek ini tidak pernah menyangka, alih-alih dia mendapatkan hadiah, dia mendapatkan posisi jabatan, justru Daud berkata kepadanya, tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Bukannya dapat posisi jabatan, malah orang ini akhirnya mati di parang. Ibu Bapak Saudara semuanya, ini kita belajar yang pertama, ada orang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Jadi dia mengambil keuntungan di situasi yang buruk, situasi yang penuh duka cita mestinya, tapi dia masih bisa-bisanya mengambil kesempatan itu. Kita belajar yang pertama dari orang Amalek ini, janganlah kita mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dalam situasi yang buruk, janganlah kita memperkeruh suasana atau kita mengambil keuntungan demi diri kita sendiri. Akibatnya bisa fatal. Anak muda ini tidak pernah membayangkan bahwa justru dia mati di parang ketika dia menyampaikan kabar tentang kematian Saul itu. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah bahwa Daud adalah orang yang menghormati Saul. Daud adalah orang yang menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Terbukti ketika dia mendengar akan kematian Saul, maka Daud menjadi sedih. Ayat 12 dikatakan meratap, menangis, berpuasa sampai matahari terbenam karena kematian Saul dan Yonatan dan anak-anak Saul. Ibu Bapak Saudara semuanya, bukankah Saul lah orang yang berusaha membunuh dia? Bukankah Saul lah orang yang membuat dia merasa tidak aman selama bertahun-tahun lamanya? Bukankah Saul melakukan hal yang buruk?
Bukankah Saul adalah orang yang tidak membalas kebaikannya, tapi malah berulang kali mencoba mencelakakannya? Tapi bagaimanapun juga kita belajar kualitas seorang Daud. Dia tidak bersuka karena kematian musuhnya. Dia tidak senang karena Saul mati dengan cara demikian. Logikanya adalah bahwa dengan kematian Saul, maka posisi jabatan raja akan jatuh kepadanya. Bukankah harusnya Daud senang? Bukankah harusnya Daud girang mendapat kesempatan yang luar biasa ini? Tapi nyatanya tidak. Dia menangis meratap berpuasa dengan sedih. Dan catat baik-baik, ini bukan sekedar pencitraan. Ini bukan sekedar sebuah tindakan klise. Tidak, Daud benar-benar sedih akan kematian Saul dan anaknya. Maka kita belajar hal yang kedua. Belajarlah untuk kita berempati kepada semua orang. Belajarlah tulus kepada semua orang, bahkan kepada musuh kita. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang mari kita jawab dengan jujur. Seandainya Anda mendengar musuh Anda, orang yang melukai Anda, mengecewakan Anda, mengkhianati Anda, dan mendapati keadaan mereka menjadi sangat buruk, mari kita bertanya kepada hati kita, apakah kita bersukaria di tengah penderitaan musuh kita itu? Ataukah kita tetap bisa menjaga hati untuk kita tidak senang di atas penderitaan orang lain, sekalipun orang itu jelas-jelas orang yang memusuhi kita? Jawaban daripada pertanyaan ini menunjukkan kualitas hidup kita. Kalau kita belum di tahap itu, mari kita belajar terus. Jaga hati, belajar mengasihi, belajar mengampuni, sampai kita punya kualitas seperti kualitas hati Daud. Saya berdoa 2 Samuel pasal pertama ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati.